Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Qara'na fi kitab Taisir Ahkamit Tajwid al-Mustawal Ula. Kitab Taisir Ahkamit Tajwid ini karya tulisan oleh Syekh Dr. Yahya Al-Ghawthani. Ini kalau di YouTube ada. Beliau ini ada punya channel YouTube. Jadi kalau yang mau belajar lebih terperinci sama beliau ada. Tinggal cari saja di YouTube itu Dr. Yahya Al-Ghawthani. Dia Masya Allah salah satu ulama yang fannya dalam ilmu tajwid. Dalam ilmu tajwid. Dan di Darul Mustafa, kitab yang kita pelajari ini menjadi kitab yang kami pelajari juga di sana. Jadi rekomendasi beliau punya kitab. Karena skema yang beliau pakai untuk mengajar ilmu tajwid tersebut adalah skema yang baik, yang mudah untuk dipahami pemula. Untuk dipahami pemula. Karena beliau memberikan ta'rif di situ, memberikan penjelasan, ta'rif, contoh, sehingganya menjadi mudah. Apalagi memang tajwid ini sudah memang ilmu yang mudah, ya kan? Ilmu yang mudah. Dan kalian sudah pelajari kemarin sampai pengertian tajwid, sampai di qaulul musannif rahimahullah taala, samaratu ilmi tajwid, ya, buah dari mempelajari ilmu tajwid. Kita belajar ilmu tajwid itu apa buahnya? Apa hasilnya? Dikatakan di sini saunul lisan anil khata' fi kitabillahi azza wajal. Menjaga lisan ini agar tidak salah dalam membaca firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kita orang ini orang ajam. Tidak ada bedanya ha dengan ha, sama. Tidak ada makhrajnya. Kalau orang ajam bahasa Indonesia itu ha tidak ha sama DP DP makhraj sama. Padahal di dalam bahasa Arab ha dengan ha itu memiliki makhraj yang berbeda. Walaupun mereka satu tempat keluar di halq, di kerongkongan, akan tetapi tempatnya berbeda. Jadi itu samarah atau hasil belajar ilmu tajwid itu adalah menjaga lisan kita sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan benar dan baik, sehingga kita mendapatkan pahala kalau bacaan kita benar. Kalau bacaannya kita patah-patah, hamzah jadi ain jadi hamzah, zal jadi zal, itu sudah merubah huruf. Satu huruf saja terubah di dalam Al-Quran, maka bisa berubah makna. Jangankan satu huruf, satu harokat. A jadi U. Waliyadzubillah, kalau seperti contoh siratal ladzina an'amtu alaihim. An'amtu jadi dari A jadi U. Itu bahaya, sudah berubah maknanya. Bahkan kalau orang sengaja bisa berdosa dan bisa keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Apa artinya siratal ladzina an'amtu? Jalan yang aku berikan kenikmatan, aku. Berarti kau berikan kenikmatan. Siapa kau? Tidak boleh. Itu pentingnya mengapa kita harus belajar ilmu tajwid. Karena membaca Al-Quran itu harus menggunakan ilmu. Tidak sembarang membaca. Tidak sembarang membacanya. Tamam. Itu samarah dari ilmu tajwid adalah menjaga lisan kita agar tidak salah dalam membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Al-Qur'an ini adalah mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma faidatu ilmu tajwid? Apa faedah atau manfaat belajar ilmu tajwid? Maka dikatakan di sini faidatu al-fauz bi ridhaillah. Mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau mau membaca Al-Quran dengan tadabbur harus mengerti tilawahnya, harus mengerti tajwidnya, sehingga dia bisa membaca dengan tadabbur. Kalau bacaannya kacau, kalau bacaannya rusak, tidak sesuai kaidah, atau dia berlahan. Apa itu lahan? Lahan itu adalah bacaan yang menyalahi aturan bahasa Arab atau menyalahi kaidah bahasa Arab. Orang yang membaca dengan lahan maka susah akan menjadi tadabbur dengan Al-Quran. Itu. Maka jari samarah atau faedahnya belajar ilmu tajwid bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kau belajar ilmu tajwid itu belajar Al-Quran karena kau belajar memperbaiki bacaan Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho sama kau.
ridho sama orang-orang yang belajar memperbaiki bacaannya. Bahkan dikatakan, kata para ulama, barang siapa yang disibukkan dirinya oleh Al-Quran, maka itu lebih afdol di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua orang hamba, yang satunya berdoa, yang satunya belajar membaca Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran. Mana yang paling afdol? Kata para ulama, yang paling afdol yang belajar membaca Al-Quran. Bahkan kata para ulama, orang yang menyibukkan dirinya belajar membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cukupkan semua keinginannya daripada orang yang sibuk meminta kepada Allah. Luar biasanya. Salah satu mukjizatnya Al-Quran. Sehingga dengan membacanya saja kita sudah termasuk ta'abbudi, termasuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kita disibukkan di pondok belajar Al-Quran, membaca Al-Quran di bulan Ramadan, menghatamkan Al-Quran, itu sebuah kemuliaan yang belum tentu kalau kita di rumah seperti ini. Belum tentu. Paling kalau habis tarawih ke mana? Buka TV makan kuaci. Atau pergi dengan teman di mana? Di deker. Di deker menghayal apa? Bukan belajar tentang agama, menghayalkan masa lalu. Padahal masa lalunya kelam semua. Tiada pahalanya. Itu akhir zaman seperti itu. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, ala nikmati talabatil ilm. Ini nikmat. Ini nikmat, belajar itu nikmat. Kamu sudah tahu bagaimana faedahnya, bagaimana keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Sudah jelas hadisnya. Tinggal kita ini kadang kurang meresapi. Kadang kurang meresapi itu keimanan. Karena ya begitu manusia, namanya manusia. Daripada dia punya iman naik dan turun. Sehingganya walaupun sebenarnya kita seperti itu, kita bersyukur ketika kita masih duduk seperti ini. Jangan sampai pernah lepas hal-hal seperti ini. Walaupun kamu di rumah, buat kajian-kajian seperti ini dengan orang tua, dengan keluarga, dengan teman-teman. Jangan nongkrong cuma bahas tidak hal yang penting. Justru kamu ketika sudah seperti ini, sudah tahu hal-hal seperti ini, duduk dengan teman, coba tes Al-Fatihah, begitu. Saso belajar Al-Fatihah ini. Coba baca, itu pahala. Pahala kau dengan duduk dengan temanmu. Ketika kata Allah dalam Al-Quran, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illal muttaqin. Seorang sahabat akan menjadi musuh salah satu di antara mereka di akhir kiamat. Baku musuh, baku fitnah. Ya Allah, gara-gara dia saya berdosa ya Allah. Kasih masuk neraka dengan dia saya ya Allah. Begitu. Tapi kecuali orang-orang yang bertakwa duduk sama-sama, mereka saling memberikan syafaat. Saling menolong, saling menarik. Itu keutamaan majelis ilmu, kita belajar Al-Quran. Kemudian, ma hukmu ta'allumit tajwid? Apa hukum belajar ilmu tajwid? Nah, ini hukumnya apa? Hukum belajar ilmu tajwid terbagi menjadi dua. Ya. Hukum belajar ilmu tajwid terbagi menjadi dua. Jadi kalau tanya, apa Ustaz belajar hukumnya belajar ilmu tajwid? Ada dua hukumnya. Nah. Yang pertama, nomor satu, nomor satu, ilmu tajwid nazari. Ilmu tajwid nazari. An-nazari bil-dha. An-nazari. Yang pertama ilmu tajwid an-nazari. Atau yang kita sebut ilmu tajwid secara pembahasan, secara teori. Secara apa? Teori. Nazari artinya teori. Seperti apa ilmu tajwid nazari itu? Ai ma'rifatu qawaidih, mengetahui kaidah-kaidahnya, seperti mengetahui kaidah-kaidahnya, kaidah-kaidah tajwid, seperti mengetahui kaidah-kaidah tajwid, wa ahkamihi, dan hukum-hukum tajwidnya secara nazari, secara teori.
Kayak kita orang sekarang itu ilmu tajwid apa, ya kan? At-tajwid lugatan at-tahsin. Itu namanya teori yang tertulis, yang dihafalkan, yang masuk di kepala. Paham? Dan ilmu tajwid nazari ini ulama yang definisikan, bukan berarti tidak ada di zaman Rasulullah, ya. Bukan berarti tidak ada di zaman Rasulullah, tapi dibukukan dia pada zamannya para ulama. Kata Syekh Said Ramadan Buti kalau tidak salah, kenapa di zamannya Nabi dan para sahabat belum ada kitab-kitab seperti ini? Kalau ada orang awam tanya, kenapa kita harus baca kitab, Ustaz? Di zaman Nabi tidak ada kitab. Di zaman sahabat tidak ada kitab. Di zaman tabi'in tidak ada kitab. Mereka belajar cuma bicara saja begitu. Kenapa kita belajar lewat kitab? Kau bodoh atau bodoh sekali? Ketahuilah di zaman Nabi, di zaman para sahabat tidak ada kitab, tidak ada ilmu-ilmu yang sudah menjadi teori seperti ini. Kenapa? Bukan berarti tidak ada sebenarnya. Cuma pada saat itu Nabi dan para sahabat mereka sibuk apa? Menyebarkan Islam, berdakwah. Sehingga pada masa mereka adalah masa intisyarul Islam, penyebaran Islam. Paham? Sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka untuk membuat kitab-kitab. Bisa saja dibuat kitab-kitab pada zamannya Nabi, pada zamannya sahabat, pada zamannya tabi'in. Akan tetapi disebutkan yang hal lebih penting, apa? Menyebarkan Islam. Sampai pada masa keemasan di zaman tabi'in, setelahnya ketika Islam itu sudah tersebar di dunia Eropa, di dunia Romawi, di Romawi, di Persia, di India, di Cina, maka mulailah mereka membuat diwan-diwan, membuat buku-buku untuk dipelajari. Sehingga kalau sudah menetap Islam, sehingga ada kitab-kitab seperti ini. Bukan berarti tidak ada. Karena disebutkan apa? Oleh dakwah. Gitu. Paham? Hukum belajar ilmu tajwid secara teori seperti ini atau seperti yang kita lakukan pada saat malam ini, apa hukumnya? Hukmuhu fardu kifayatin alal ummatil islamiyah. Fardu kifayah. Jadi dalam satu desa harus ada satu ya wajib yang tahu ilmu tajwid teori. Kalau tidak ada yang tahu, bacaannya tidak betul semua, berdosa satu kampung. Makanya maka wajib bagi pemerintah desanya, kepala desanya untuk mengutus salah satu orang dari desanya untuk belajar agama. Dalilnya apa? Di dalam Al-Quran Allah bilang, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid dini wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Itu ayatnya sangat jelas, kewajiban menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu itu fardu kifayah. Bahkan semuanya wajib. Kalau yang berdasarkan untuk hal-hal sederhana itu wajib ain, fardu ain. Tapi kalau untuk hal-hal yang di atasnya, artinya yang untuk difatwakan, untuk diteorikan, itu hukumnya fardu kifayah. Seperti belajar ilmu tajwid seperti ini. Jadi harus ada satu orang tahu. Kalau tidak ada di dalam suatu desa itu yang tahu belajar ilmu tajwid, atau dalam satu kecamatan tidak ada yang tahu sama sekali, bodoh semua orang di situ, berdosa semua. Itu hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Jikalau sebagian telah melakukan, maka yang lain sudah jatuh kewajibannya. Itu yang pertama, ilmu tajwid secara teori. Yang kedua, ilmu tajwid amali atau praktek. Ilmu tajwid praktek. Seperti apa? Seperti saya membaca, kalian lanjutkan. Seperti Nabi membaca kemudian diteruskan oleh para sahabat. Itu namanya at-tajwidul amali. Atau bisa juga dibilang tajwidut tatbiqi. Sama, tatbiq sama amali sama, artinya praktek. Seperti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalian ikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta tidak dipantul, bukan kolkola itu. Kolkola cuma apa? Baju di toko. Nun tidak ada kolkolanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah itu namanya tajwidul amali, tajwid secara praktek yang dibacakan di depan guru yang sudah mutqin atau yang sudah mempelajari tajwid, minimal bacaannya sudah sahih. Tamam. Di sini definisikan apa? Definisinya huwa nutqul Qur'anil Karim, dia adalah membaca Al-Qur'an Al-Karim. Jadi tajwid amali itu apa? Membaca Al-Qur'an Al-Karim an-nutqas sahih, dengan bacaan yang benar. Dengan bacaan yang benar, kama nataqahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya tajwid amali. Nabi baca, dipraktekkan oleh sahabat. Sahabat baca, dipraktekkan oleh tabi'in. Tabi'in baca, dipraktekkan oleh murid-muridnya, sampai murid-muridnya sampai kepada kita, ya, sampai kepada kita semua. Ini hukumnya apa? Fahadha hukmuhu fardu ainin ala kulli muslim. Maka ini hukumnya fardu ain atas setiap orang muslim, wajib semuanya. Jadi boleh sembar. Makanya kenapa para ulama ada itu apa? Masya Allah rahimullah. Ustaz siapa yang saya lupa? Yang beliau buat Iqra, itu bagus. Jadi orang sebelum membaca Al-Quran dibelajarkan Iqra dulu, agar ketika baca Al-Quran sudah bacaannya sudah bagus, sudah baik. Nah, itu Masya Allah itu. Minal bid'ahil hasanah, dari bid'ah-bid'ah yang sangat baik yang dianjurkan. Kenapa? Karena dia melatih mulut kita atau orang-orang awam seperti kita untuk bisa membaca dengan bacaan yang benar. Sehingga kalau sudah pindah ke dalam Al-Quran, maka bacaan kita sudah baik. Nah, jadi ilmu tajwid, hukum ilmu membaca atau mempelajari ilmu tajwid ada berapa? Ada dua. Yang pertama apa? Ilmu tajwid an-nadhari atau teori. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Seperti apa dia itu tajwid ilmu teori? Seperti apa? Seperti mengetahui kaedah-kaedahnya dan hukumnya. Seperti yang kita pelajari sekarang. Mengetahui samarohnya, mengetahui pengertiannya, hukum nun nanti, hukum mim sakin, hukum ini semuanya. Hukum izhar, idgham, iqlab, itu semua namanya tajwidun nadhari. Itu fardu kifayah. Kemudian yang kedua, tajwidun amali atau tatbiqi atau praktek. Apa hukumnya? Fardu ain. Apa itu ilmu tajwid praktek? Yaitu membaca Al-Qur'anul Karim dengan bacaan yang benar seperti yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hukumnya apa? Fardu ain. Kenapa? Karena semua kita sembahyang, sholat. Jadi siapa yang tidak wajib sholat ini? Kalau kau tidak wajib sholat, berarti tidak wajib kau baca. Karena semua kita wajib sholat, jadi wajib belajar tajwid. Belajar tajwid. Minimal belajar tajwid yang kita pelajari adalah belajar membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah bacaan wajib di dalam sholat. Menurut mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Tamam. Ayo. Biqadri ma yastati'u dzalika, dengan sekadar yang mampu dia. Sekadar apa yang dia mampu. Apa dalilnya? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan
tartil. Kemudian fakaifa nurattilul Quran. Apa maksudnya dengan tartil itu? Sering dengan tartil. Orang sekarang fahamnya tartil itu apa? Bagus suaranya. Itu salah. Kalau tartil itu bagus suaranya, berarti orang yang tidak bagus suaranya berdosa. Sekarang orang awam artikan kalau tartil itu berarti bagus suara. Ini dia mengaji pakai tartil, Ustaz. Berarti bagus suaranya. Berarti kalau orang jelek suaranya berdosa berarti baca Quran. Apa yang dimaksud dengan tartil? Harus dipahami apa yang dimaksud dengan tartil. Jadi bukan berarti tartil itu harus bagus suara. Karena orang beda dia punya jalur suara. Ada yang bagus, yang halus, ada yang besar. Ada jakunnya besar begini. Itu kamu kasih bagus kemana suaranya? Besar memang suaranya. Tidak bisa. Berarti kalau begitu kau bilang kalau kau artikan tartil itu bagus suaranya, berarti berdosa ini orang ini. Baca Quran. Bukan itu makna tartil. Apa makna tartil berarti? Apa makna tartil itu? Sebelum masuk ke makna tartil, ittafaqa ulama tajwid wal qiraat. Telah bersepakat ulama tajwid dan ulama qiraat. Ulama tajwid, ulama tentang, kalau ulama tajwid maksudnya ulama tentang mempelajari ilmu tajwid. Kalau ulama qiraat mempelajari tentang perbedaan-perbedaan bacaan, qiraatus sab'a itu sampai asyarah. Itu namanya ulama qiraat. Wa a'immatul ada ala annal Qur'an Karim yajibu an yutla bi kaifiyatin makhsusah. Bahwasanya Al-Qur'an itu wajib dibaca dengan cara yang khusus seperti yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seperti apa yang telah ditalaki oleh para sahabat kiram radhiyallahu anhum. Wa hadhil kaifiyah ini. Apa yang dimaksud dengan tartil? Beliau menyebutkan wahia tajwidu kalimati. Tajwid memperbaiki kalimat-kalimatnya. Itu pertama. Jadi definisi tartil apa? Pertama, tajwidu kalimati, memperbaiki kalimat-kalimatnya. A dibaca A, bukan A. A'udhu, jangan a'udhu. A di sini semua. Itu berarti tidak memperbaiki namanya. A'udhu billahi minash bukan ha a'udhu billahi bukan a'udhu billahi itu salah. Itu maksudnya tajwidu kalimati, memperbaiki kalimat-kalimatnya. Jadi mengucapkan kalimatnya secara tepat, secara makhrajnya itu secara tepat. Wa taqwimu makhariji hurufi, dan menepatkan tempat keluar hurufnya. Tempat keluarnya harus disesuaikan. Seperti saya bilang tadi, ada huruf-huruf yang hampir sama dan punya makhraj tapi beda sifat, harus dibedakan. Kayak a'udzu billah, jangan atau itu salah. Di sini semua di ujung, di aksol halq semua. Padahal satunya di apa? Di wasdul halq. A'udzu billahi minasyaiton. Sin dengan sin beda. Jangan minasyaiton. Ya, hal seperti itu maksudnya. Taqwimu makhariji hurufi. Menempatkan apa? Makharij huruf, tempat keluarnya huruf. Nah itu. Wa tahsinu adai, dan memperbaiki bacaannya. Memperbaiki cara bacanya. Maksudnya apa? Diperbaiki dia punya nada, dia punya Dia punya lantunan. Itu tahsin ada namanya. Lantunannya jangan kadang cepat jadi lambat. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu. Nah, dikasih bagus, dikasih rata. Itu namanya tahsinul adab. Bi'i'ta'i kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu minal itqan wat tartil wal ihsan. Dengan memberikan setiap huruf dengan memberikan setiap huruf hak-haknya. Jadi huruf itu harus dikasih hak dia. Sama kau, kalau tidak dikasih hakmu nanti kau marah. Gitu. Kalau tidak kau manusia, hakmu apa? Makan. Tidak dikasih makan ya mati. Talabul ilm, kau talabul ilmu, hakmu apa? Dikasih ilmu. Kalau tidak dikasih ilmu jadi bodoh. Begitu juga huruf harus ada haknya, dikasih haknya. Yang 2 harokat dibaca 2 harokat, jangan a'udzu, jangan dihilangkan matnya. Ada didegungkan, ada tasydid tasydidkan. Bismillah, jangan bismillah. Itu memberikan hak-haknya. Seperti apa? Minal itqan, dari itqan. Itqan itu seperti itqan, yaitu itqan itu membaca dengan tahqiq. A'udzu billah. Apalagi untuk pemula, disarankan bagi pemula yang baru belajar ilmu tajwid itu membaca dengan maratibut tahqiq. Jadi satu-satu keluar. Kayak baeja. Kayak anaba itu a, ba, ta. A'udzu, a, i, u, ba. Sampai mutqin dia. Kalau sudah mutqin dengan bacaan tahqiq, insya Allah nanti maratib yang kedua yaitu maratibut tartil nanti akan jadi lebih mudah. Jadi jangan langsung belajar yang laju. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung belajar laju dia. Belum tahqiq dia belajarkan. Itu salah juga. Kenapa? Karena belum mustaqim, belum lurus dia punya pengucapan. Sehingga dianjurkan kepada orang yang baru belajar tajwid dengan itqan. Memperbaiki semua bacaan-bacaannya satu per satu. A, I, U, ba. Coba sama-sama. A, I, U, ba. 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 U, an, ani, a, na. Minal mu'ni ma'i an ani'a. Itu salah satu metode pembacaan atau praktek baca yang bagus. Itu ada kitabnya itu. Itu kalau bisa itu dipelajari kitab seperti itu karena bisa melatih kita punya refleksi dalam membaca, dalam mengucapkan huruf. Karena itu sangat penting. Untuk bacaan bagus. Jadi orang para kori-kori yang kau lihat bacaannya bagus laju itu bukan langsung laju begitu bagus dia, tidak. Dia dari belajar satu huruf. Sehingga ketika dia baca bagus tidak salah lagi. Dia baca laju tidak salah. Beda dengan kau, kamu orang. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Hilang hurufnya, lari juga. Makanya orang yang kalau baru belajar naik motor jangan langsung gas gigi 4 terbang itu motor itu. Dia tahu lari dia. Jadi pelan-pelan begitu. Itu cara belajarnya. Sama semua belajar seperti itu harus pelan-pelan mengambil. Kayak naik tangga harus naik satu per satu. Tidak langsung naik langsung tangga ke-5. Patah kau punya kelai. Tidak bisa. Itu menyalahi hukum. Menyalahi hukum loncatan. Begitu juga dalam ilmu tidak bisa kau loncat. Belum belajar tahqiq langsung belajar tadwir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kacau lah bacaan. Nah, itu ya. Jadi itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan agar bacaan kita baik. Wat tartil wal ihsan. Itu adalah pengertian dari tartil. Kalau ini berarti dia sudah rata dia punya hukum. Tidak zalim kepada orang yang jelek suaranya. Orang yang suaranya tidak bagus.
Karena maksud dari tajwid itu ya tadi apa namanya? Itoi kulli harfin haqqahu, memberikan setiap huruf haknya. Dari matnya, dari apa namanya? Semua sifat-sifatnya, makhrajnya, itu semuanya. Tamam. Wallahu a'lam bis-shawab. Ras bis-shawab. Baca doanya apa? Tidak kuat pas wallahu a'lam bis-shawab, kelar sekali insyaallah. Subhanallah. Allah insyaallah kita lanjutkan nanti sampai maratibul qiraatil Quran.